Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Hidayah BCP yang sama-sama dicintai Allah. Alhamdulillah kita hari ini tepat sekali berada pertengahan bulan Rabiul Akhir. Hari ini kita berada di Ayyamul Bid, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini hari yang ke-15. Ya, itu berarti 4 bulan 15 hari menuju Ramadan. Cara menghitungnya gimana Ustaz? 2 Desember, 2 Januari, 2 Februari, 2 Maret, 2 April. Insyaallah. Ini Pimpro ini harus cepat ini diamankan ini. Gimana taraweh tetap dijamin aman. Ya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Gimana cara Ustaz aman? Berlomba-lomba ini kita bantu. Kau tak bantu dengan ide, kau tak bantu dengan kemampuan, kau bantulah. Jangan ke masjid kecuali kau bawa infak untuk masjid ini. Tidak ada yang ke masjid kecuali sebelum ke masjid dia mampir meletakkan infak, atau keluar dari masjid dia meninggalkan infak. Itu di luar yang kau transfer, itu di luar kenceleng-kenceleng di rumah. Tapi gerakan kakimu datang ke masjid, kau sempurnakan derajatmu, kau sempurnakan ampunanmu. Selangkah mengangkat derajat, selangkah kau diampunkan dosamu. Dengan cara apa? Jangan kau kembali dari masjid kecuali kau mampir untuk mengisi kenceleng-kenceleng, ya, keropak-keropak. Karena boleh jadi kita tidak pernah tahu sedekah mana yang menyelamatkan kita dari api neraka. Takbir, bangunlah sedikit, Masya Allah. Subuh jam 4:04, Masya Allah. Berat ini, ya, berat, Masya Allah. Jamaah sekalian, pagi hari ini sebagaimana pengumuman dari bidang dakwah kajian keluarga, hari ini kita akan belajar mengajarkan keluarga mencintai Rasul, mencintai ulama. Ustadz, memang apa kami kurang cinta? Kalau kita ingin membandingkan dengan para sahabat, cinta kita ini terlalu jauh. Ya, Umar bin Khattab pernah datang menemui Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada apa Umar? Ana uhibbuka kama uhibbuni." Aku mencintaimu ya Rasul sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Apa jawab Nabi? Bagus? Enggak. Mantap? Enggak. Kata Nabi, "Ya Umar, lam tu'min." Allahu Akbar.
Ingat, Umar itu statusnya mu'allaf. Umar itu statusnya mu'allaf. Karena sudah banyak sahabat yang masuk Islam, dia termasuk yang belakangan dapat hidayah. Dia datang menemui Nabi, "Ya Rasul, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri." Anggapan Umar itu udah paling mantap. Apa kata Nabi? Lam tu'min. Allahu Akbar. Ya, bayangkan Umar langsung terpukul. Kata Nabi, engkau belum beriman. Allahu Akbar. Tak ada lagi omongan Umar itu. Diam dia. Malu itu Umar, nggak tahu mau taruh di mana itu wajahnya. Untung ada kepala. Kalau nggak ada, copot wajah Umar itu. Karena kalau Nabi bilang lam tu'min, berarti nggak beriman. Masya Allah. Ya, lam tu'min, engkau belum beriman hatta tuhibbuni, sehingga engkau mencintaiku, kata Rasul, lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Allah. Sudahkah kita mencintai Rasul lebih daripada mencintai diri kita sendiri? Salah satunya, sudahkah kita memperhatikan masjid Allah ini daripada memperhatikan keluarga kita sendiri? Takbir! Jangan datang ke masjid kecuali kau bawa infak. Kau selalu berkata, "Ya Rabb, aku tahu ini tak seberapa, tapi mungkin dari infakku ini menyelesaikan pembangunan masjid ini." Masya Allah. Kalau perlu kaim, kalau tidak infakku ini, masjid ini tidak akan pernah selesai. 5 waktu datang ke masjid, bawalah infak. Nyuruh anakmu, bawalah infak. Saya tuh tiap Jumat malam, kalau ada hitungan uang tuh saya titip ke bendahara, saya tukar uang. Kenapa? Karena anak-anak dulu cuma Ramadan, sekarang anak-anak ke masjid bawa ini uangnya baru, memang tak seberapa sih uang baru tuh, gitu. Mereka tanya, "Ustaz, buat apa ini tukar?" "Buat balik lagi ke masjid." Anak-anak itu pulang gitu. Tapi sekarang dia minta 2 karena warung dekat masjid udah dibuka. "Ayah, ini ke masjid. Buat aku mana?" "Buat apa? Udah buka warungnya." Mau ditutup warung. "Ustaz, kami baru bisa buka ini, baru rame lagi," katanya. "Oh, baiklah kalau begitu." Jadi kita tambah tukar lagi. Supaya apa? Dia ke masjid, dia ajarkan anakmu, keluargamu mencintai Rasul, mencintai ulama. Satu lagi nih Pak ya, nanti sebelum nanti kita akan masuk pada poin-poin khusus ya. Satu lagi, Rasul itu bawa pasukan 10.000 orang datang memasuki, sekaligus ingin haji, memasuki Makkah Al-Mukarramah. Tapi sampai sebelum masuk kota Makkah, orang kafir Quraisy telah menghalangi mereka. Diutuslah seorang juru bicara, agitator, provokator, apalagi ya, kalau dia ngomong itu pahitnya minta ampun. Dan kita tahu orang Arab itu senjata utamanya adalah argumentasi. Apa yang dia katakan? Yang dia serang itu adalah orang Madinah. Dia katakan kepada orang-orang Madinah, "Buat apa kalian dampingi Muhammad? Muhammad itu pelarian." Ya, orang Madinah kaget. Kalau dia tidak datang ke Madinah, kekuasaan yang harusnya di tangan kalian itu berpindah ke tangan Muhammad. Kalau Muhammad tidak di Madinah, di antara kalian ada yang diangkat menjadi pembesar Madinah. Sejak Muhammad pindah ke Madinah, kalian tidak punya apa-apa. Buduh. Itu kalau orang berpikirnya ini pasti akan terprovokasi. Muhammad ini pelarian, biarkan dia urusannya dengan orang Quraisy, tak ada urusan dengan kalian orang Madinah. Nabi tak mengomentari satupun perkataan juru bicara Quraisy ini. Ya, Nabi tak mengomentari.
Orang Madinah pun tak mengomentari. Kenapa? Sia-sia melawan, ya, melawan orang yang punya kemampuan bicara yang luar biasa. Entah tiba-tiba ada yang mengatakan Jibril yang menyuruh Nabi. Apa yang disuruh? Ya Rasul, meludahlah. Nabi nggak pernah itu meludah sembarang tempat. Tiba-tiba disuruh oleh Jibril untuk meludah. Dan meludahnya nggak biasa, meludah ke depan orang kafir Quraisy itu, gitu. Itu tiba-tiba orang Madinah di samping Nabi bergerak kayak berebut bola. Mereka pastikan air liur Nabi itu tidak jatuh di bumi. Masya Allah. Berebut orang-orang Ansar. Mereka berusaha sekecil apapun pecahan air liur Nabi, mereka pastikan tidak menyentuh bumi. Itu juru bicara kafir Quraisy melihat, pucat pasi dia. La salam wala kalam, balik belakang lantas jalan. Masya Allah. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, bagaimana negosiasimu? Sebaiknya kalian tidak menghalangi, apalagi mencegah Muhammad untuk datang berhaji. Kenapa? Apa kata dia? Aku belum pernah melihat, bahkan mendengar sekalipun, ada manusia yang lebih dicintai oleh manusia, ada pemimpin yang lebih dicintai pengikutnya, kecuali Muhammad dicintai oleh orang-orang Ansar. Allahu Akbar. Jangankan darahnya bercucuran ke bumi, jangankan tulangnya patah, air liurnya jatuh pun mereka tidak rela jatuh menyentuh bumi. Allahu Akbar. Begitulah cara langit, ya, menjawab provokasi ya orang-orang kafir Quraisy. Jadi hari ini kalau kita lihat bagaimana umat ini, Pak, ya, diprovokasi, dipancing, ya, untuk menutupi kasus-kasus besar, kita harus cerdas dan harus menyelesaikan dengan cara-cara langit. Takbir! Begitu, Pak. Jangan mudah terprovokasi, tapi harus cerdas. Makin dekat kita hubungan dengan Allah, solusinya bukan solusi kecerdasan, solusinya bukan solusi argumen, tetapi solusinya adalah solusi langitan. Hari ini, Pak, nggak ada lagi, Pak, ya, dekatkan diri kita pada Allah, kuatkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu yang akan mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kemudahan. Bahkan wa may yattaqillah, siapa yang tertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, kesalahan kita di masa lampau diampuni, dihapus, wa yu'zim ajrahu, dan amal-amal kita balasannya dilipat gandakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau begitu apa ukurannya, Ustaz? Tanda bahwa kita mencintai Rasul, mendidik mereka mencintai para ulama. Pagi ini, Pak, ada 2 poin, mudah-mudahan saya tidak tambah-tambah poin-poin yang berat. 2 poin ini kalau ada di keluarga kita, insya Allah kita disebut, ya, mencintai Rasul. Yang pertama adalah kun jadilah saudara yang benar. Jadilah saudara yang benar. Kun akhun shadiq. Jadi
di keluarga itu nomor satu yang perlu kita ajarkan. Kau mencintai Rasul, kau mencintai ulama, maka ini yang pertama. Kun akhun shadiq, jadilah saudara yang benar. Ustadz, apa kami belum benar? Mari kita lihat apa makna benar, ya. Bapak-bapak sekalian, Quran surat At-Taubah, Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 119. Quran surat At-Taubah ayat 119. Halaman 204 pas ain baris keempat, halaman 206 ya. Ini mata ini, masya Allah, masya Allah, umur 206 ayat 119, halamannya 206, suratnya surat ke-9, ayatnya 119. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Aduh, nggak nampak dengan tinggi badannya. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, nggak ada, masya Allah. Pegang bola basket kencang banget, pegang Quran lembek. Ini mau nambah lagi, aduh, nggak bisa. Dah telat, masya Allah. Coba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ini kalau Anda masih bingung, Ustadz, sebenarnya saya ini mau gabung sama siapa? Anda bingung, baca ayat ini. Ittaqullah, kau bertakwa kepada Allah supaya takwamu tidak mudah hilang, supaya takwamu tidak mudah luntur, maka selalu bersama, always, orang-orang yang benar, masya Allah. Selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Itu dia. Jadi ini ayat ini, Pak, kata para ulama, inilah ayat yang menjaga ketakwaan. Inilah benteng ketakwaan. Ya, kenapa? Karena seseorang itu tergantung dengan siapa dia berkawan. Ya, seseorang itu tergantung dengan siapa dia dekat-dekat. Ya, nilai dah dirimu. Kau suka dengan siapa? Referensimu apa? Rujukanmu apa? Bacaanmu apa? Kau suka ngobrol sama siapa? Itulah diri kita. Itulah sebabnya Bapak-bapak, ini penting banget kita bersama orang-orang yang benar, masya Allah. Pertanyaannya, Ustadz, coba beri contoh siapa orang yang benar. Bapak-bapak, ada yang aneh memang. Benar itu tidak sekedar tidak dusta. Benar bukan sekedar jujur. Tapi benar dalam Al-Quran, Pak, itu artinya selain dia benar dalam hati lurus, benar, jujur, tapi juga membenarkan apa yang datang, selalu membenarkan apa yang datang kalau itu datang dari Allah dan Rasul. Jadi definisi benar itu, Pak, bukan cuma jadi orang benar. Cari orang benar, Pak. Orang-orang bule itu, Pak. Saya kalau ceramah, Pak, di perusahaan Amerika,
Terkagum-kagum saya itu Pak. Logik, etik, ya, simpatik, nggak mengambil hak orang, nggak mencuri-curi waktu mereka kerja. Kerjanya fokus, tidak omongin orang, omongannya nggak bohong. Tapi apakah itu orang benar? Belum cukup. Karena dalam agama kita, bukti cinta kita kepada Rasul tidak cukup kau benar, tapi harus diikuti dengan apa? Dengan kau selalu menerima, membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Makanya Umar ketika menaklukkan Palestina, dia menyaksikan para pendeta, ya, mereka begitu soleh, begitu khusyuk, tapi dia menangis. Kata sahabat, ya Umar, limada tabaqi? Apa yang membuat kau menangis? Apa kau tak lihat itu orang-orang baik? Apa kau lihat orang-orang yang begitu, ya, khusyuk, tapi mereka menjadi bahan bakar api neraka? Kenapa? Bukan apa-apa, aku tahu bagaimana. Kenapa? Karena yang paling berat bagi mereka adalah membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Makanya kenapa kunci kerasulan itu bukan sekedar kau benar, tapi membenarkan apa yang datang dari wahyu. Bapak pintar bagaimanapun, baik bagaimanapun, kalau tidak membenarkan apa yang datang dari Rasul, tetanggamu baik, santun, sopan, suka membantu, tapi ketika panggilan hayya 'alas shalah, kau lihat dia tak pernah datang ke masjid, berarti dia tak membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Itu dia Pak. Ya, mereka, makanya dulu sudah dikatakan, ya, apa kata Isya dalam Al-Quran ketika dia menyampaikan kepada para pengikutnya Al-Hawariyin, pengikut-pengikut yang setia, ya, mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang Rasul terakhir, namanya Ahmad. Nanti ada kajian, boleh nanti saya sebarin linknya, kajian Ahmad, sumber cahaya Nur Muhammad dari Ahmad, Masya Allah, supaya kita menyadari bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanatul Rasul, ya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, saya akan beri contoh Bapak-bapak bagaimana orang baik sekalipun, tapi sekali dia tidak membenarkan apa yang datang dari Rasul, maka dia bukan orang benar. Hati-hati. Pasca Futu Makkah, orang-orang Makkah berjubel-jubel masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, warai, dan engkau melihat, waraita, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, lebih dari separuh orang Makkah yang dulunya mengusir Nabi, menyakiti sahabat, itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, termasuk Abu Sufyan, termasuk imra'at Abu Sufyan, istri Abu Sufyan yang dulu menyuruh Wahsy membunuh Hamzah. Bagaimana itu Pak? Hindun masuk Islam, kaget semua orang. Maka setelah beberapa kali perang, Rasul kemudian membagi-bagikan harta ghanimah priority kepada orang-orang Makkah. Tiba-tiba terdengar desas-desus, orang-orang Ansar mulai berkata, Muhammad melupakan kami, Muhammad melupakan orang Ansar. Nabi SAW mendengar itu sampai ke telinga Nabi. Kata Nabi, panggil Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Ansar. Ya Sa'ad, kumpulkan orang Ansar. Dikumpulkan orang Ansar. Setelah dikumpulkan orang Ansar, Nabi berkata kepada mereka, aku telah mendengar hakada. Nabi tidak perlu bertanya kepada mereka, tapi Nabi berkata, maukah kalian melihat orang-orang Makkah itu kembali ke rumahnya membawa harta dunia, sementara kalian pulang kembali ke Madinah
membawa Allah dan Rasulnya. Allah, mereka baru disadarkan. Orang Makkah Nabi bagikan harta rampasan perang, pulang dengan harta dunia. Tapi orang Madinah kembali ke Madinah membawa Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nangis orang Madinah. Salah seorang dari Madinah berkata, "Ya Rasul, jangan kau ragukan kecintaan kami kepadamu. Ya Rasul, la ubali, aku tidak peduli dengan harta yang kau bagikan kepada orang Makkah. Tapi yang kami inginkan, saat kau bagikan itu kepada kami, kau bagikan itu dari tanganmu sendiri." Kenapa? Karena orang Madinah melihat Nabi membagikan harta rampasan itu kepada orang Makkah langsung. Ya, sementara kepada orang Madinah Nabi titipkan. Jangan lupa ini titip apa? Jatah orang Madinah. Mereka tidak pingin ketika sesuatu dibagi bukan dari tangan Rasul. Begitulah cinta orang-orang Madinah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya dalam fikih itu tidak cuma ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi ada juga yang namanya qaul, pendapat Ahlul Madinah, orang-orang yang sudah lama tinggal di Madinah. Itu biasanya juga dalam fikih ada rujukan itu. Kenapa? Karena orang Madinah mengklaim kami tidak pernah melihat Nabi berbuat seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini yang dimaksud dengan ketika waktu itu turun satu ayat dalam Al-Quran. Mari kita sedikit baca Pak. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-7. Al-Hasyr. Ini makin tua ini Pak, Quran ini harus diganti nih, makin kecil pula ini ya. Masya Allah. Nanti kan hari apa Abah suka ngisi di sini ya, Abah Raud atau Kiai Taufik. Nah tanya itu di Munawarah, walaupun ini belum prioritas. Di Munawarah Qurannya persis kayak gini Pak, cuma dia lebih besar dan halaman itu warna hijau. Jadi kalau ngaji cari halaman sekian, jadi halamannya itu warna hijau, di tengahnya ada angka, jadi gampang cepat ini ya. Kalau nggak bawa kacamata repot juga ini ya. Masya Allah. Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat 7 ya, halaman 546, halaman 546 ayat yang ke-7 baris ke-6 ya, baris ke-6 kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, coba mau lihat ini, baca, jangan sama dengan pebasket ini. Al-Hasyr ayat 7. Nah, inilah ayat yang khusus menegur Ansor. 59 ayat 7. Sabar aja Pak, dia lagi buka WA dulu dari bini yang mana teman-teman.
adalah untuk Rasulullah, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini ayat ini terkenal dengan kalimat wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul terima. Ini sampaikan ke ibu-ibu. Jangan tolak poligami itu. Walaupun kau tak setuju saat ini karena lakimu juga belum memenuhi syarat, tapi jangan kau tolak. Ini ayatnya wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang Rasul terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu bukti cinta kita kepada Rasul. Ya, cinta itu harus ada bukti. Karena cinta tak cukup dengan kata-kata. Karena rasa tak bisa digambarkan dengan kata. Begitu. Rasa itu kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan action. Baru orang itu. Karena kalau sudah cinta itu, Masya Allah, jauh terasa dekat, berat terasa ringan, dingin terasa hangat. Masya Allah. Tai kotok rasa. Nah itu yang pengalaman itu. Saya emang gak pernah rasa deh, Masya Allah. Jijik itu mah, ya Allah. Tapi begitulah. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lihat contoh yang lebih nyata. Apa makna benar? Kita dengan melihat contoh ini, kita akan terbuka mata. Kebaikan apapun itu, Pak, kalau tidak membenarkan apa yang datang dari Rasul, maka itu bukan kebenaran. Mari kita lihat, Pak, contoh sejarah. Dua orang, ya, contoh sejarah ini, Pak. Ini luar biasa ya, Pak. Ya, dua-duanya Abu. Ini bukan Abu yang sekarang yang bikin gak jelas agamanya, ya. Yang pertama Abu Thalib, dan yang kedua Abu Bakar. Ini dia. Abu Thalib, siapa yang tidak kenal Abu Thalib? Dia pemegang kunci Ka'bah setelah mendiang ayahnya Abdul Muthalib. Dia bukan anak tertua. Harusnya kalau pakai jenjang struktural, anak tertua, anak nomor 1, maka itu yang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Tapi anak Abdul Muthalib nomor 1, omongannya tidak bisa dipegang. Abu Thalib tidak pernah berdusta. Abu Thalib tidak pernah memakan hak orang. Abu Thalib dikenal sangat ramah, baik, jujur. Itulah sebabnya sepeninggalan Abdul Muthalib, kunci Ka'bah dipegang oleh Abu Thalib. Saya beritahu bagaimana kedudukan Abu Thalib di Quraisy, Pak. Orang Quraisy manapun di kolong langit, kalau mereka ingin memperbaiki rumah, mengganti pintu saja, datang dulu ke Abu Thalib, minta restu Abu Thalib. Masya Allah. Pak, kalau ada tokoh selevel itu, Pak, ya, mau ganti mobil, Ustaz, gimana nih? Saya mau ganti mobil dulu, gimana? Oh, jangan dulu, Pak. Beresin Masjid Al-Hidayah dulu, baru ganti mobil, Pak. Takbir! Nah, itu baru cinta pada Rasul itu, Masya Allah. Mencintai ulama. Apa-apa tanya ulama dulu. Masya Allah. Ustaz, saya mau nikah lagi. Masya Allah. Beresin dulu masjid. Masya Allah. Ya, jangan tambah masalah antum, ya. Masya Allah. Begitu. Ya. Jadi jamaah sekalian, Abu Thalib ini orang yang sejak Nabi usia 8 tahun dalam pengasuhan Abu Thalib. Dan luar biasa, memang Allah menyiapkan 2 orang manusia sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Yang pertama orang yang paling terhormat, Abu Thalib. Dan yang kedua orang yang paling kaya, Khadijah. Inilah backup Nabi yang luar biasa. Ya, backup sosial, backup finansial.
Rasa-rasanya kalau antum pingin maju di pilkada, ada dukungan dua ini Pak, lancar antum itu. Ya, Abu Thalib, Masya Allah, 12 tahun dia telah membawa Nabi, pengalaman perdagangan internasional ke Syam. Ya, untunglah ketemu dengan Bukhairah. Ya Abu Thalib, siapa ini? Anakku. Ini bukan anakmu, karena dia lahir bapaknya telah tiada. Kaget Abu Thalib. Kenapa? Coba kau buka bajunya. Dibukalah bajunya. Di belakang sini ada tanda nubuwah. Masya Allah. Ya Abu Thalib, segeralah kau bereskan perdaganganmu. Kembalilah cepat ke Makkah. Sebab orang Yahudi jika dia lihat ini, maka pasti akan dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi itu hobinya aneh. Apa? Yuqatiluna, mereka suka membunuh para nabi. Hobi yang paling aneh. Jadi kalau ada ulama ditangkap, ulama dituduh teroris, ya udah gitu kerjaan Yahudi itu. Masalahnya yang bodoh itu ada orang yang mau jadi kaki tangan Yahudi. Itu dia. Takbir. Wah, dah galak amat ini. Hati-hati Ustaz. Dekat Polsek Tanah Sari. Masya Allah. Tenang. Ada ketua DKM lah. Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, Abu Thalib itu akhirnya membawa pulang Nabi. Dicintailah Muhammad itu. Puncaknya ketika Abu Thalib mendengar isu apa? Orang kaya Quraisy mencari pegawai untuk memajukan perdagangannya. Maka Abu Thalib menemui Khadijah. Ya Khadijah, jika putra saudaraku ini mengelola daganganmu, pasti berlipat ganda keuntungannya. Kau bayar berapa pegawaimu paling mahal? Kata Khadijah, aku membayar pegawaiku paling mahal 1 ekor unta, 150 juta, 1 ekor unta terbaik. Kalau begitu kata Abu Thalib, kau bayar putra kemana saudaraku ini, kemana kau ini, 4 ekor unta, 600 juta. Gaji siapa itu Pak? 600 juta Pak. Itu salah satu direksi yang ada di Aramco, Pertaminanya Arab tuh paling kecil tuh 600 juta Pak. Begitulah Nabi. Itu usianya belum 25 tahun. Sampai gosip tersebar. Dulu nggak ada WA Pak, nggak ada medsos, tapi gosip di orang Arab cepat tersebar. Kata orang-orang, Khadijah menyiapkan asisten khusus untuk mengawasi Muhammad. Nama asistennya Maisarah, tapi dia seorang pria. Setiap Maisarah pulang dari dagangan, Khadijah tidak bertanya apakah dagangannya laku, tidak. Bagaimana Muhammad? Bagaimana Muhammad? Kalau ngomong kayak gimana? Masya Allah. Dia kalau makan kayak gimana? Dia kalau tidur kayak gimana? Dia berjalan kayak gimana? Kata Maisarah, ya Khadijah, apakah kau jatuh cinta? Masya Allah. Itu cuma ngomong kedua, tapi Syekh Quraisy tahu. Masya Allah. Dinding berbicara. Masya Allah. Abu Thalib sampai ke telinga Abu Thalib. Kata Abu Thalib, tidak boleh ini dibiarkan lama-lama, ya. Ya Sufia, temuilah Khadijah, bertanyalah kepadanya. Sufia datang menemui Khadijah. Ya Khadijah, kami tidak pingin keluargaku dipermalukan. Begitu besar desas-desus itu. Apa benar kau mencintai putra saudara kami? Kemenakan kami Muhammad. Bapak-bapak, lihat bagaimana Allah menyiapkan Khadijah, ya, mendampingi Muhammad. Apa jawaban Khadijah kepada Sufia? Ya Sufia, sampaikan salam hormatku kepada Abu Thalib. Aku tahu dia orang terhormat di Quraisy. Tapi sampaikan kepada Abu Thalib, jika aku tidak jadi menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa hidupku ini? Allah, so sweet. Itulah jatuh yang paling berat, jatuh cinta. Hati-hati di usia-usia begini kemudian kita jatuh cinta. Duduk aja nyandar, selonjoran, berat. Saya kemarin ditegur oleh seorang bapak-bapak pensiun. Pas kemarin saya 1 November 49 tahun. Ustaz, tinggal setahun Ustaz. Ji, jangan ngomong gitu. Bukan, ini bukan umur urusan Allah. Tinggal setahun Ustaz. 50 tahun itu terakhir kalau mau nikah lagi katanya.
Karena setelah itu kemudian Ustaz nikah lagi, telat Ustaz. Udah nggak kuat, Masya Allah. Ya, ternyata memang betul harus direkayasa. Umur berapa kita? Kalau enggak duduk selonjoran begini, yang udah deh, udah nggak kuat. Ya, wacana doang gitu ya. Tapi kalau yang naik tangga menara masih sanggup ya, dari atas tidak pusing, masih kuat sih. Jangan lihat Pimpro ini udah pensiun, Masya Allah, luar biasa ya. Itu channel YouTube tuh kemana-mana, sampai orang di Sulawesi, Ustaz bagus banget iklannya itu, kami catat nomor. Saya bilang jangan cuma catat nomor rekeningnya, transfer, saya bilang begitu. Menara yang kita bangun ini adalah menara hidayah, Masya Allah. Soundtracksnya itu luar biasa itu ya, mantap benar. Begitu kalau bikin iklan itu Pak, kemana-mana, sampai orang Bintaro bilang kami masjid lebih bagus rasanya Ustaz, tapi iklannya kalah ini. Luar biasa itu Pak, diviralkan Pak ya, Masya Allah. Bapak-bapak, Abu Thalib begitu menyayangi. Dia yang membesarkan Nabi, dia mencintai Nabi. Puncaknya ketika Nabi jadi Rasul, mulai menyampaikan risalah, orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, rasa-rasanya kesabaran kami akan habis terhadap putra saudaramu itu. Sampaikan kepada dia, ya, kalau kami tidak menghormatimu, kalau kami tidak takut denganmu, sampai mengatakan begitu. Sudah habis putra saudaramu itu. Beritahu dia, kalau dia punya harta, kami siapkan harta terbaik. Dia pingin wanita, kami siapkan wanita terbaik. Kalaupun dia minta kedudukan, kami siapkan kedudukan terbaik di Quraisy. Abu Thalib sudah melihat orang-orang Quraisy ini sudah sampai pada batas kesabaran. Memanggil Muhammad, wahai putra saudaraku, ya, rasa-rasanya aku semakin tua. Aku tidak kuat lagi menerima rongrongan, desakan. Mereka memintamu untuk berhenti daripada mengajak, menyampaikan risalah agama barumu ini. Kalau kau punya harta, mereka siapkan harta. Wanita, mereka siapkan wanita. Kedudukan. Tapi apa jawab Nabi? Wahai ammi, ya ammi, sekiranya matahari mereka letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti dari jalan risalah ini, lebih baik aku mati karenanya. Wah, dipeluknya Rasul, ya putra saudaraku, wahai anakku, lanjutkan apa yang kau yakini. Lihat kalimatnya, lanjutkan apa yang kau yakini. Selama aku masih hidup, tak ada orang yang menaruh tangan padamu. Tapi itu belum cukup Pak. Cinta, perlindungan, kasih sayang, perhatian, ya, tidak membuktikan bahwa dia benar. Sampai wafat Abu Thalib tidak membenarkan apa yang datang dari lisan putra kemenakannya sendiri. Pak, teman kantor yang baik bagaimanapun, bos yang begitu luar biasa mengerti, Ustadz saya izin ngaji, saya apa, dia selalu, selama dia tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka dia bukan saudara yang benar. Ukurannya membenarkan apa yang datang dari Rasul. Sebab kalau itu ukurannya, maka dia kalah dengan Abu Thalib. Begitu luar biasa jasa Abu Thalib, tapi itu tidak cukup bahwa dia membenarkan apa yang datang dari Rasul. Inilah mahalnya sebuah pembenaran, ya. Jadi orang benar mantap bos, tapi membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul itu jauh lebih penting. Maka kemudian Nabi memeluk, ya ammi, qul la ilaha illallah, tak bergumul. Bibir Abu Thalib tidak bisa mengikuti, tanda dia tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi dengan Quran surat 28 ayat 56. Inilah akhir daripada nasib Abu Thalib. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya, surat 28 ayat 56. Garis bawahi betapa mahalnya hidayah.
saudara, orang tua, kakak, adik ipar, kemanakan, teman kantor, bos, staf, sedekat apapun dia denganmu, sebesar apapun jasanya kepadamu, kalau dia tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka dia bukan saudaramu yang benar. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inilah harga yang paling mahal dalam hidup, Pak. Engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah pada orang yang kau kasihi. Masya Allah. Hidayah tidak bisa diwariskan dari ayah ke anak, anak ke ayah, nggak bisa. Allah yang berhak memberikan hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi Pak, kalau Bapak lihat ada abang, om, tante, ya Allah Ustaz, kapan mereka, ya? Itulah. Makanya Nabi SAW selevel Nabi, hidayah itu turun kepadanya. Beliau tidak pernah meninggalkan doa ini setelah solatnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Pak, jangan tinggalkan doa ini, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon selalu darimu al-huda, petunjuk, ya, wat tuqa, takwa, wal afaf, kehormatan, wal ghina, rasa cukup. Allahu Akbar. 4 barang yang paling mahal di muka bumi: hidayah, takwa, kehormatan, dan rasa cukup. Ya, kalau kita punya rasa cukup, Pak, Masya Allah, tidak terlalu banyak makanan yang kita beli. Kenapa? Lebih baik kita selesaikan masjid ini. Takbir! Laisal ghina an kasratul arab walakinnal ghina an nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya hartamu, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwamu. Masya Allah. Ketika kita bisa menyelesaikan masjid ini, ada rasa kaya. Ada rasa kaya, Pak. Kalau masjid ini makin lama tidak tuntas, apa kata orang? Memang orang bersefe itu memang fakir, miskin. Masya Allah. Makanya saya beritahu kepada bapak-bapak, syiar untuk masjid ini, catat baik-baik. Syiar untuk menyelesaikan masjid ini cuma satu kalimatnya: sundukuna juyubuna. Sumber dana kami adalah kantong-kantong kami sendiri. Takbir! Begitu, Pak. Sehingga ketika masjid ini selesai, apa kata orang? Memang orang BCV itu kaya-kaya, memang Masya Allah. Masjid 17,7 M selesai oleh mereka. Kenapa? Sundukuna juyubuna. Kantong-kantong kami, sumber dana-dana kami. Tidak ke masjid kecuali mengisi keropak. Tidak pulang dari masjid kecuali mengisi keropak. Ada jamaah saya, Pak, nggak tahu di sini sudah ada. Saya mau perhatikan jamaah saya itu. Saya kalau ada, saya cium tangannya, Pak. Dia masuk masjid, masukin keropak, pulang dari keluar, padahal sudah masuk keropak, Pak. Keluar dari masjid, saya lihat kok masukin lagi. Masya Allah. Masuk ke masjid isi keropak, keluar dari masjid isi keropak. Baru itu yang saya lihat manusia di muka bumi. Masya Allah. Ji, ente begitu, Ustaz, banyak dosa saya. Allah, lagi saya. Antum melakukan itu, banyak dosa saya, Ustaz. Masya Allah. Masuki, keluar dari masjid, masukin. Kenapa, Ji? Banyak dosa saya, Ustaz. Masya Allah. Apalagi ini dosanya Allah.
Masya Allah. Ya, Siddiq, ya bapak-bapak, itulah Abu Thalib. Orangnya baik, orangnya cinta Nabi, tapi itu belum membuktikan dia orang benar. Bandingkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, siapa nama aslinya? Abdurrahman, Masya Allah, Ibnu Khufafah. Ini dia, Abdurrahman Ibnu Khufafah, Abu Bakar. Dia diberi gelar Nabi dengan gelar As-Siddiq, selalu benar dan membenarkan. Masya Allah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggalan Abu Thalib dan sepeninggalan Khadijah, Nabi SAW diberangkatkan oleh Allah kayak refreshing, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sepulang dari Aqsa naik Mi'raj, peristiwa itu terjadi semalam, bahkan sebelum subuh Nabi sudah sampai di Makkah. Politisi senior kafir Quraisy namanya Abu Jahal, dia punya cara pandang, ini dia kesempatan terakhir menghentikan dakwah Muhammad. Apa itu? Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, selesai backup sosial, backup finansial sudah tidak ada lagi. Satu-satunya orang yang masih dihormati di Quraisy membela Muhammad adalah Abu Bakar. Ini caranya, dikumpulkan wartawan, kalau ada wartawan ya, seluruh dikumpulkan media, ya, hoax disebarkan kemana-mana. Begitu cara ya menggulingkan ulama, begitu biasanya ya. Apa yang terjadi Pak? Ya, dia sebarkan katanya Muhammad pergi ke Palestina, naik ke langit, sebelum subuh sudah ada lagi di Makkah. Apakah kalian percaya? Mana mungkin. Berkumpullah besok di depan Ka'bah. Masya Allah. Bagaimana cara Abu Jahal menumbangkan Muhammad? Sekiranya Abu Bakar ditanya di depan orang banyak, dan secara logika tidak mungkin peristiwa itu bisa dibenarkan. Jika Abu Bakar mengatakan ini tidak mungkin, selesai, tamat dakwah Muhammad. Ya, Pak, apa yang terjadi? Seluruh orang Quraisy berkumpul. Ada apa ini? Abu Jahal bertanya, ya Abu Bakar, kami telah mendengarkan desas-desus itu. Katamu sahabatmu Muhammad itu semalam dia pergi ke Palestina, kemudian naik ke langit menemui Tuhannya. Sebelum subuh dia sudah kembali ke Makkah. Apakah mungkin peristiwa itu terjadi? Orang Quraisy yang paling pintar menunggang kuda dengan kuda terbaik itu paling cepat sebulan pulang pergi ke Palestina. Ini Muhammad cuman semalam sudah selesai. Ya, apa jawaban Abu Bakar, Pak? Kata Abu Bakar, ya Quraisy, ketahuilah, jika peristiwa itu datangnya dari Allah dan Rasulnya lebih cepat dari semalam, pasti aku Abu Bakar akan selalu membenarkannya. Allah, ya, patah arang, ya, gagal provokasi yang dilakukan oleh politisi seperti Abu Jahal. Jadi dari dulu tuh abu-abu sudah begitu kelakuannya, ya, Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Tidak cukup. Ya Abu Bakar, panggillah Muhammad ke sini. Aku telah menyiapkan beberapa orang yang sebulan yang lalu mereka baru kembali dari Aqsa. Apakah betul? Ya, 5-6 orang dihadirkan oleh Abu Jahal. Nabi kemudian SAW ditanya, ya Muhammad, gambarkan kepada kami Aqsa. Jibril datang membuka file gambar tentang Aqsa. Kata Nabi, pintu Aqsa sekian, jendela, tiangnya, barat, timur, utara, lengkap. Bagaimana? Apa kata orang-orang yang baru pulang? Ya Muhammad, kami melihat, mendengar apa yang kamu sampaikan, semuanya benar, lengkap, tidak ada yang kurang. Masya Allah. Itu orang-orang itu, Pak, beriman langsung. Masya Allah. Sejak saat itulah Abu Bakar, kata Nabi, jika ada iman manusia dikumpulkan sampai hari kiamat ditimbang dengan iman Abu Bakar, jangankan melebihi, sama pun tidak. Masya Allah. Makanya Nabi memanggil dia As-Siddiq,
selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Makanya Pak, tanda kita cinta pada Rasul bukan sekedar mengucapkan I love you ya Rasul, tapi buktikan kita benarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Puncaknya mari kita lihat Quran surat An-Nur, Quran surat 24 ayat 51. Inilah tanda cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya. An-Nur surat ke-24 ayat 51, halaman 356, halaman 356, pas ain sebelah kiri bawah, halaman 356, halamannya pojok kiri atas 356, turun ke bawah sampai ain. Setelah ain ada ayat, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Pantau Bunda. Ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar, kami taat, dan itulah orang-orang yang Masya Allah. Pak, ini Ustadz sudah berapa kali menyuruhkan ini, ya. Tidak ada ucapan orang beriman kalau sudah datang ketentuan dari Allah dan Rasul kecuali qalu sami'na wa ata'na. Begitu Pak. Yahudi jelas sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Ini orang-orang Bogor ini beda lagi. Apa Ustaz orang Bogor? Qalu sami'na wa pikir-pikirna. Itu kan kata Ustaz Yasir. Ustaz lain beda. Allahu Akbar. Kalau kita sudah diserukan pada Allah dan Rasul, mari Pak, ya, Masya Allah, mari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut, ya, as-siddiqin, ya. Setiap hari kita berdiri menghadap Allah, kita katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana itu Ustaz? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Yang mana itu Ustaz? An-nabiyyin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Asy-syuhada was-sholihin. Jadi as-siddiqin itu Pak, levelnya di bawah nabi sedikit. Masya Allah. Itu dia Pak, ya. Itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, ini prinsip yang perlu kita jaga. Maka doa tiap hari, pagi sore, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. 17 ayat 80. Wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Rabb, masukkanlah aku dengan jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku pula dengan jalan yang benar. Masuknya benar, keluarnya benar, baru boleh kita minta yang fantastis. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, berikan kepadaku darimu ya Allah kekuasaan. Sultan, boleh minta kekuasaan, boleh, tapi sultanan nasira, kalau kau benar masuknya, keluarnya benar, maka kau boleh minta kekuasaan, tapi kekuasaan yang menolong. Allah. Inilah orang-orang yang disebut, ya, orang-orang yang disebut apa? Orang-orang yang cinta pada Rasul. Masya Allah. Ustadz bilang ada dua nih, belum beres satu.
Makanya Pak, mari kita lihat ayat bagaimana Allah menegur Nabi dan para sahabat. Betapa beratnya ini Pak, berada di atas jalan yang benar. Quran surat Hud, ini biar pulang dari sini kenyang-kenyang deh ini. Ini Pak, nggak ada kulitnya nih, daging semua ini Pak ya. Ustadz keluarkan supaya kita keluar dari masjid tidak menjadi muslim yang biasa, tapi muslim yang benar. Hud surat yang ke-11 ayat 112 113 halaman 234. Ini nggak ada kaitan dengan produk tertentu ya, ini kebetulan aja. Halaman 234. Laki-laki bilang, ini Ustadz halaman saya ini laki. 234, Masya Allah, luar biasa ini. Hud ayat 112 113. Betapa beratnya berada di atas jalan yang benar. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak perhatikan, di Quran ini Pak, mushaf ini saking beratnya ayat ini ditandain Pak, di stabilo. Ini bukan stabilo ketua DKM, ini dari cetakan langsung ini Pak, di stabilo dengan warna abu ini ya. Apa ini Ustadz? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Enggak Pak Anton. Dan sungguh kepada masa 112 Hud. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kau kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Pak, baru kita tahu sekarang apa arti istiqomah. Tetaplah berada di atas jalan yang benar. Kau benarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Istiqomah. Wa man taba ma'ak. Supaya bisa istiqomah, jangan tinggalkan jamaah, orang-orang yang taubat, orang-orang yang mau memperbaiki diri, orang-orang yang mau ya, Masya Allah. Wa man taba ma'ak, tetap bersama orang-orang yang taubat denganmu. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Wala tarkanu, jangan kamu condong, jangankan bela, apalagi masuk golongan mereka. Jangankan masuk ya, bela, follow ya. Apa kata Allah? Wala tarkanu, condong saja, ada perasaan kayaknya mereka benar ya. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Udah tahu orang zolim, kau bela, kau follow, apa yang terjadi? Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Bro, api neraka itu kalau menyentuh Pak, Bapak tahu? Satu kerikil api neraka menyentuh jempolmu, otakmu mendidih. Berat Pak. Itulah sebabnya Pak ya, ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Satu lagi Pak sebagai ayat penutup. Ustaz sudah isyraq Ustaz ya. Satu lagi Pak supaya kita kuat ini Pak. Ini daging semua ini Pak. Surat 18 Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28 halaman 297.
Ya, 297 paling atas itu. Ya, apa kata Allah? Ini yang paling berat, Pak. Kita baca Pak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Mangga banten. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhan pada pagi dan senja hari dengan harap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari kebenaran kami serta menuruti keinginannya dan keadaan sudah melewati masa. Masya Allah. Insya Allah akhir tahun kita akan menuntaskan mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai ulama. Bab berikutnya apa? Kun akhun sabir. Jadilah saudara yang sabar. Melaksanakan kebenaran Pak mulia. Tapi kalau kau tak sabar, selesai bro, kelar hidup lu. Ya, bersabar di atas kebenaran itu Pak jauh lebih berat daripada kebenaran itu sendiri. Ya, sekali lagi insyaallah kita akan tuntaskan. Sudah datang waktu isyraq. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa diberi umur pekan ketiga. Ya, Desember itu berarti pas tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 insyaallah belum kena PPKM level 3 ya insyaallah. Karena rencana PPKM level 3 itu 24 sampai dengan tanggal 2 Januari. 1 tahun Pak PPKM-nya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ini. Dan sekali lagi kata seorang ulama, puncak kesabaran itu adalah engkau diam sedangkan di dalam hatimu ada luka yang berbicara. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan poin yang berikutnya. Kun akhun sabir. Jadilah saudara yang selalu bersabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma afriq alaina sabran ya Allah. Wasabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Rabb, tunjukkan pada kami kebenaran itu adalah benar. Beri kami kekuatan berada di atas kebenaran, membenarkan apa yang datang darimu dan Rasulmu. Ya Rabb, tunjukkan pada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Beri kami kemampuan untuk meninggalkan semua kebatilan. Ya Rabb, lindungi. Ya Allah, lindungi orang-orang soleh. Ya Allah, lindungi para ulama, para guru. Ya Allah, jauhkan mereka dari fitnah akhir zaman. Jauhkan mereka dari fitnah orang-orang zalim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.